Yuh. Gorengan bang, ngopi. Wih, Iya. mantap. Sip. Dia ngeri jatuh nih. Ah, Hangat banget ini. iya, kayak saus tuh bang, enak. Kan pagi-pagi, ikan gorengan, pinggir kali. Belum mandi padahal ya. Belum mandi. Itu nikmatnya. Gimana bang perasaannya selama sampai dari lahir nih sampai sekarang pertama kali ngerasain camping gitu? Sebenarnya camping udah pernah, cuman ya biasalah waktu zaman sekolah pramuka. Bukan campingnya paling di mana tuh taman apa Cibubur itu. Nah kalau yang alam ini gue baru pertama kali nih gitu. Zaman dulu tuh ngeliatin orang camping gitu. Wacana doang nih naik gunung tapi nggak jadi ya gitu dah. Akhirnya ya udah sini udah makin berumur malah males kan karena circle-nya udah nggak camping lagi gitu. Ya sekarang alhamdulillah nih Capean? tetap capean. Mana kehujanan ya? Semalam Semalam hujannya deras banget. komplit banget, dari siang panas, malam kehujanan. Mana bocor? Gak bocor sih, anginnya kekencengan. Tuh simulasi ntar siapa tahu di atas dapat hujan kayak gitu. Hujan kayak gitu. Renyang. Kemudian ada satu lagi ya? Enggak. Apaan? Ini. Ada Kecil. kecil, Yang dipakai pendek. goreng tadi. Oh, buat goreng. Iya. Ada itu buat goreng monster buat ini. Telur. Juga ada satu lagi ini. Iya, biasa. Tim masak tuh bang. Dimasak. Tim masak. Jadi kita hari ini cuma bertiga ya. Iya. Yang satu hari ini tim teknisi, bertiga. yang satu tim masak. Nah, gue tim makan aja. Tim makan aja. Ntar mah kalau udah 4-5 kali mah udah jago pasti. Iya, gue pengen belajar diriin tenda, gue harus belajar kayaknya. Di tenda harus belajar. Banyak tutorial tuh di TikTok sama di Nah, YouTube. lu kan berarti kalau lu Dik gimana Dik? Pertama kali lu naik atau kayak camping gini gitu gimana? Itu awalnya dulu tuh, jadi gimana ya bang? Jadi dulu tuh kebetulan kakak pertama gue itu jadi di kampung gue ini tuh ada di daerah Bekasi itu ada namanya daerah Pondok Ungu. Jadi itu dulu ada satu komunitas, komunitas pencinta alam lah di kampung tersebut. Nah kebetulan tuh kakak gue yang paling pertama sebagai ketuanya. Nah biasanya namanya anak muda zaman dulu kan kalau setiap minggu malam minggu pasti kumpul. Nah kumpulnya tuh di rumah gua. Maksudnya depan rumah tuh lumayan ada halaman. Jadi ngumpul di situ. Jadi disebutnya balai kan. Jadi ngumpul base di balai. camp lah ya. Iya, jadi base camp di balai. Jadi kalau rapat segala macam tuh, kalau misalkan ada kegiatan di lingkungan rumah itu di rumah gitu kan. Kebetulan juga orang tua mendukung lah, support untuk kegiatan yang positif ya si abang tersebut, sampai akhirnya gue pun ikut terbawa gitu. Terus suatu hari itu ada kegiatan pencinta alamnya di daerah gue tuh namanya Pupala, Pondok Ungu Pencinta Alam. Itu melakukan pendataan ulang anggota, terus anggota baru segala macam. Open recruitment lah. Iya, nah terus suatu hari itu mau ada pelantikan bang. Pelantikan, jadi tuh pelantikannya tuh pas banget gue libur sekolah deh, kayaknya tek-tekan sekolah, naik-naikan sekolah. Naik kelas berapa tuh? Gue tuh kalau nggak salah seingat gue tuh dari kelas 5 naik ke kelas 6, karena pas lulusan sekolah itu gue diajak abang gue naik ke Gunung Gede Pangrango tuh. Itu dari SD lah kelas 5 naik kelas 5 ke kelas 6. Itu jadi ada open recruitment, gue ngikut tuh bang. Itu ngikutnya pun kayak drama gitu, gue harus nangis gitu-gitu karena pengen banget. Oh, nangisnya izin orang tuanya? Bukan karena izin orang tua, jadi kan abang gue yang pertama ngajak, terus abang gue yang ketiga itu keempat di atas gue, keempat itu nggak mau ngajak gue bang. Oh gitu.
Ya, karena izin dari orang tua, abang gue yang keempat ini harus jagain gue, jadi dia tuh kayak males. Ngapain sih lu ngikut-ngikut gitu, ngapain sih lu ngikut-ngikut, males gue ribet ngajakin lu gitu kan tuh kata gue. Ya lu umurnya masih SD lah ya. Iya, mungkin emang di tahun itu mungkin gue yang paling kecil kali ya bang, maksudnya yang pengen banget gitu, karena kan dengar cerita kalau setiap kumpul terus ngeliat fotonya tuh, dulu setiap abang gue jalan-jalan tuh fotonya masih yang film itu bang, yang cetak album itu kan. Wah seru gitu kan, pengen rasanya. Terus kalau dengar cerita abang gue, pengen tuh gue sampai ya drama gitu lah, sampai nangis-nangis ngambek. Akhirnya gue diajak tuh sama abang gue itu pertama kali. Itu pun rekrutmennya kalau nggak salah di Salak Halimun bang. Sekarang kayaknya jadi tempat ini deh, tempat camp juga, kayak apa ya, Curug Nangka mungkin sekarang kayaknya. Di Curug Nangka. Berarti pertama kali lu naik di umur gitu ya, SD kelas 5 ya? Iya, sekarang sih bisa ya dibilang ngecamp ya. Cuman kan kalau dulu tuh yang dirasain kayak jalannya tuh dari apa? Yang gue rasain tuh kayak naik mobil, dari naik kereta terus naik mobil bak harus jalan berkilo-kilo lewatin kampung. Kalau sekarang kan aksesnya lebih mudah ya, jadi kayak sekarang lebih gampang diakses lah setiap tempat ngecamp atau gunung. Berarti lu kan startnya dari muda banget ya Dik ya. Berarti banyak dong gunung-gunung yang udah pernah lu taklukkan. Iya, taklukkan. Nggak banyak bang mungkin. Ya, boleh sebutin beberapa lah. Iya, masih banyak, yang lebih banyak lagi mungkin kalau sekarang. Kalau dulu kan kondisinya karena faktor ekonomi ya. Jadi tuh ya harus ngumpulin, mau ke suatu tempat harus ngumpulin. Kayak mulai Gunung Gede, Pangrango. Gede Pangrango, terus Salak, Cermai untuk Jawa Barat sampai situ. Terus kayak untuk Jawa Tengah tuh mulai yang belum itu cuma Slamet. Berarti Jawa yang belum Slamet. Iya, cuma Slamet karena waktu itu tuh kondisinya apa ya, ke Slamet itu transportasinya agak susah gitu. Sampai sekarang juga sekarang sih udah gampang karena kan udah, cuma kayak gua waktu itu di bawah tahun 2015 itu kayak transportasinya agak susah dan harus kayak naik turun. Cuma kan kondisi gue tuh masih zaman sekolah ya, masih rada takut lah. Sebenarnya kalau untuk yang berani mungkin lebih gampang, cuma kalau gue kan kayak harus ngajak temen yang harus berani, terus harus yang udah pengalaman lah. Iya, yang berpengalaman. Jadi kayak apa ya, nggak dibong-bongin sama Akamsi lah. Iya, dulu tuh kan Akamsinya apa ya, bahaya banget. Suka iseng ya? Iya, suka iseng. Ya nyasarinnya nggak nanggung-nanggung, kadang sampai satu kota disasarin. Ini naik mobil ini aja nggak taunya lah kelewat deh, masih di sana tadi Sarusewa yang tadi ya. Oknum ya. Iya, nggak semua ya. Nggak semua, tapi alhamdulillah sekarang tuh kayak semuanya welcome karena mereka sekarang udah sadar kan kalau di tempat wisata tersebut menjadi pemasukan ekonomi bagi mereka. Iya. Oke. Berarti kalau di luar Jawa yang udah pernah? Yang di luar Jawa itu kayak udah pernah tuh kayak di Jawa. Kayak di di Lombok kayak Rinjani. Rinjani terus, udah. Terus kayak di Makassar gunung-gunung Bawah Herang, terus ke Bawah Herang? Iya, terus ya itu kayak Sumatera itu baru Kerinci, cuma belum ke Danau Tujuh ya. Danau Tujuh dulu diaksesnya mungkin susah banget. Tapi puncaknya udah, cuma sayangnya apa ya, dulu tuh dibilangnya apa ya, jejak digital itu susah ya. Zamannya HP BB, terus ketemu Asia, gue juga Asia, cuma dibawa-bawa kalau buat ngubungin keluarga doang. Harus didaftarin nomor daerah.
Oh iya. Kode daerah. Kode daerah. Jadi kayak maksudnya baru sampai, terus gue telepon abang di rumah, ini udah sampai sini, iya. Sering mau naik kapan, mau naik besok, ya udah. Terus pulang kapan, belum tahu turunnya, paling sekitar 4 atau 5 hari di atas. Nanti kalau mau turun, mau arah pulang, dikabarin lagi. Udah gitu aja. Jadi bawa handphone cuma buat bisa ngeliat jam sama itu, tapi baterai awet bang. Dia sih kocak sih masa itu, emang ada tuh handphone yang nggak bisa dibawa keluar kota ya. Iya. Nomornya. Jadi di luar kota tuh nggak ada sinyal, kayak nomor-nomor Asia zaman dulu kan. Sampai Smartpen itu inget pertama kali punya HP Android itu ya GSM ya. Itu Smartpen sampai itu harus daftar juga tuh keluar kota. Gila, tantangannya zaman dulu naik gunung banyak ya gitu. Iya, jadi tuh kadang kalau misalkan gue kayak ke suatu tempat, sumpama kayak dulu tuh gue masih sekolah ya, SMP lah. Tuh mulai SMP tuh mulai memberanikan diri jalan sendiri bersama teman-teman bang, sama teman-teman. Terus kayak bawa buku catatan deh nggak bang? Jadi nanya kakak gue tuh, misalkan dari rumah naik apa, naik kereta, terus turun di stasiun Bogor, dari stasiun Bogor tuh naik apa L300, gue masih inget banget itu, sampai L300 itu sampai Cibodas bang, dari apa stasiun itu sampai Cibodas L300, ada L300. Nah terus gue bawa catatan bang, ongkosnya berapa, sampai ongkosnya berapa, gitu-gitu. Terus jadi kayak setiap ini, naik ini gitu. Oke, jadi emang harus takut lupa sih ya zaman dulu. Iya, takut lupa bukan takut nyasar. Lupa sih. Ya itu takut kesasar lagi. Sip. Soalnya gue pernah bang waktu itu, jadi gue tuh mau ke Merbabu, gue udah bilang tuh itu sih supir oknum ya, sekarang mungkin nggak ada lah. Terus gue bilang ke kondekturnya, mau ke Wonosobo, gue bilang terminal Wonosobo. Iya oke, stasiun Wonosobo. Emang itu juga jurusnya Wonosobo ke Semarang deh kalau nggak salah. Nah itu tuh gue diturunin bang di pertengahan jalan, arah mau ke Semarang. Itu pun dituruninnya kayak paksa. Terus ada kayak baru naik, gue lagi tidur gitu, kayak masih jam 2-an gitu, gue lagi tidur. Ada yang mau naik, terus gue nanya, Pak ini mau kemana ya? Gitu. Ini mau ke Semarang. Semarang. Langsung kayak gue langsung ke kondekturnya, kayak langsung kaget gitu bang. Ya masih anak kecil gitu ya. Mas ini gimana sih? Saya kan mau ke Wonosobo ke sini. Ya udah deh, sekarang turun aja gitu. Ya udah akhirnya turun bang. Itu kondisi malam siang. Kondisi malam itu gue jam 2 subuh bang diturunin. Buset. Nah jam 2 subuh di daerah orang yang sunyi sepi. Tahu sendirian? Gue waktu itu sih berdua bang. Oh berdua? Iya berdua itu gue jalan kaki itu nyari pasar ya. Maksudnya yang gue tahu tuh kayak misalkan tempat keramaian saat subuh itu di suatu daerah itu kan pasti pasar ya. Pasar. Akhirnya gue nanya itu ke tukang ojek, karena pas perempatan itu ada tukang ojek. Gue nanya, untuk pasar gimana ya pak? Untuk pasar, emang mau kemana mas? Ditanya, saya mau ke Wonosobo gitu. Oh dari sini masih lurus aja, terus wah ada jalan tuh malam-malam sekitar, kalau pakai sekarang aplikasi Strava ya, sekitar 25 kilo kali. Buset. Itu bawa keril full jalan di aspal ya. Gokil. Berarti emang tips tuh dari Dika, katanya kalau misalnya nyasar suatu daerah cari aja pasar ya. Tapi sekarang kan udah ada handphone segala macam. Iya, udah kita ada Instagram, bisa nyari-nyari base camp terdekat biar minta jemput. Nah itu kan cerita dulu, berarti sekarang udah jarang banget Dik, benar-benar jarang. Untuk naik gunung. Naik gunung itu terakhir gua, untuk yang gunung banget itu, yang menurut gua ya, yang gunung banget itu terakhir sebelum nikah ya bang. Jadi 2 tahun lalu, 3 tahun? Iya 3 tahun yang lalu sebelum nikah. Jadi kayak apa ya, buat apresiasi diri aja sih bang. Buat apa bahasanya kalau sebelum nikah itu, pas lajang ya. Oh pesta bujang. Tapi sendiri.
Itu gua bertiga. Oh, Bertiga, gitu. tapi bener-bener ekstrim sih. Pas banget kondisi Rinjani itu. Oh, ke Rinjani waktu itu? Iya, selepas Covid itu Rinjani itu kan masih sistemnya buka tutup Bang. Terus masih kondisinya itu masih sering diguncang gempa kan, setelah gempa besar ya dia di tahun 2019 kalau nggak salah, tahun 2018 itu baru pas buka deh. Itu di situ ya udah, kira di sana ya gitu dah. Asik ya, Sampai memorable ya. Iya. Terus sama terakhir ya setahun yang lalu mungkin sama istri kan, ngajarin istri naik Papandayan. Oh, diracunin istrinya dikit-dikit. Diracunin. Oh, Papandayan ya, deket ya. Iya, Papandayan lah untuk apa ya? Lumayan tuh kayak untuk apa? Gue nggak mau bilang pemula ya sih Bang, buat gua mah pemula lah hitungannya. Pemanasan. Kalau dibilang pemula, yang senior pun berawal dari pemula. Iya. Buat pemanasan tuh Papandayan lumayan lah. Berarti gue bisa lah ya. Bisa lah Bang. Jadi kalau seumpama kayak cukup kayak apa ya? Kadang kan kita suka sepele sama cedera Bang. Cedera apa? Lutut sama ankle itu kan yang paling bahaya kan. Cedera lutut sama ankle. Nah kalau di sana tuh kayak masih ada lalu lalang motor Bang. Jadi ojek itu masih bisa lah. Masih bisa. Jadi ya kalau misalnya ada emergency. Emergency ya. Tapi view-nya gimana? Itu kan tracknya cuman pendek gitu. Menurut lo di atas tuh gimana gitu? Ya menurut gua bagus sih Bang. Maksudnya buat kepuasan diri gitu ya bagus banget. Di sana ada kawah, ada hutan mati ya kan, terus ada sekarang tuh danau hijau ya apa ya bilangnya itu kemarin. Itu juga sama tuh Bang, istri juga hujan-hujanan, dia sampai nangis-nangis. Worth it sih ya, lumayan. Iya, worth it sih kalau buat pemanasan. Nah terus berarti ya semenjak nikah berarti lu udah jarang. Iya, izinnya sih Bang yang susah. Gitu ya biasalah. Oke, terus yang bikin lu gimana ya? Itu kayak nyandu gak sih kalau naik gunung gitu? Maksudnya kalau lu sekali naik gunung lu pengen naik gunung terus gitu. Menurut lu gimana nih? Kalau gue pribadi dibilang nyandu sih enggak Bang, cuma kayak buat kepuasan diri aja. Kadang kan kita kerja per dailynya tuh ketemunya itu terus buat kayak pasti setiap orang punya cara yang masing-masing buat menghibur dirinya. Mungkin karena gue dari kecil gitu kan, maksudnya dari mulai nggak tahu apa-apa, cuma taunya liburan ya udah naik gunung, jalan-jalan gitu kan. Jadi kayak itu satu kepuasan buat diri gue sendiri. Dibilang candu, menurut gue juga enggak, tapi enak sih. Padahal capek ya, udah capek terus susah gitu ya. Kehujanan, kena badai, lapar mau makan, masak dulu. Ya. Terus lu ngelihat fenomena kayak camp-camp yang baru buka ini gimana sih, kayak yang kita kunjungin sekarang gitu ya? Ya bagus sih Bang menurut gua. Jadi apa ya? Apalagi di sana ada itu kan ada satu keluarga yang ngecamp bareng gitu kan. Nah itu kayak bagus sih buat mengedukasi anaknya buat mengedukasi mengenali alam Bang. Karena sekarang kan gadget itu lumayan merusak merusak otak lah kalau menurut gue. Minta waktu juga ya. Iya, lupa waktu. Jadi kalau kayak mengenal alam kan dianya nantinya siapa tahu jadi perhutani. Sip. Jadi bagus sih. Iya, gue juga edukasinya. Udah lama sih pengen yang camp gitu, cuman ya kalau sendiri PR banget gitu. Makanya gue cari-cari orang yang udah sering dulu gitu sambil gue belajar pelan-pelan gitu. Karena ya enak sih kalau menurut gue sih, maksudnya tenang apalagi gitu. Malam lihat bintang habis hujan gitu. Nah berarti
lu dari sisi tadi kan lu bilang bagus buat keluarga nih. Ini kan lu udah menanti hari ya, maksudnya istrinya guys, istrinya Dika nih lagi hamil. Jadi mau jadi ayah nih. Berarti kita lihat nih anaknya mau dijadiin pendaki atau gimana nih. Mulai dari sekarang udah diracunin video terus sama ibunya ya. Udah di dalam perut video-video daki gitu. Iya, ya kan banyak sekarang keluarga-keluarga kecil yang bawa babynya buat mendaki, tapi itu untuk catatan ya, yang udah cukup persiapan yang cukup matang kan, dari mulai fisik, karena kan baby itu dari mulai dingin panas itu kan nggak siap kan. Kita juga kadang kalau ketemu panas, hujan, dingin suka rentang gitu kan. Jadi dia itu fungsinya banyak tempat-tempat camp itu kita ngelatih. Oh iya, buat pemanasan ya. Iya, buat pemanasan. Ya, kayak gue lah gitu istilahnya. Berarti gue baby banget ini guys. Iya. Nah terus lu berarti kedepannya bakal tetap daki walaupun nggak sering gitu ya? Pengennya atau sih, Bang. Ada target-target yang mau lu capai kayak gunung yang belum kesampaian gitu? Gimana? Sampai detik ini gua masih pengen ke Danau 7 sih, Bang. Danau 7 Kerinci ya? Iya, Danau 7 Kerinci. Mungkin itu kayak apa ya, pencapaian gua lah setelah berkeluarga. Tapi izinnya sampai sekarang belum selesai nih. Oh gitu. Belum turun SK-nya. Fokus dulu di ya, istri juga lagi hamil. Iya. Tinggal ya. Tapi kalau buat kalian cobain deh Danau 7 Gunung Kerinci ya kan, kalderanya Indonesia. Yes, mantap. Oke. Nah terakhir nih Dik, yang lu kan ya dibilang senior, lu nggak mau dibilang senior sih, gue bilang Kan masih muda. kalau gue bilang dia senior banget. Soalnya masih muda. Udah ya Jawa udah hampir semua ya, terus ya Sumatera juga udah, terus Lombok juga udah. Nah, maksud gue kan banyak yang kayak orang FOMO gitu buat kayak naik gunung buat kadang buat konten, bukannya buat konten sih, buat gaya-gayaan, terus kadang tapi dia naik tapi nggak tahu aturan yang ada di gunung kayak gitu, itu. Kayak buang sampah sembarangan. Nah lu mau kasih pesen nggak buat mereka gitu? Apa ya, buat apa ya, buat yang suka naik gunung, gue bilang suka naik gunung, kalau pecinta alam nggak perlu lu naik gunung, lu di rumah pun bisa numbuhin alam, kayak nanam pohon segala macam ya kan, buat apa, ngerawat lingkungan, itu kan sebagai bentuk pencinta alam. Nggak usah lu jauh-jauh ke gunung gitu. Gue jadi sebutnya pendaki aja kan, karena pendaki itu udah pasti menaiki gunung. Ya itu, lu harus siap dulu nih, bersihnya dulu, maksudnya lu harus siap kebersihan dalam diri lu dulu, baru siap naik gunung. Jangan lu diri lu masih kotor, lu udah naik gunung. Gitu. Niatnya maksudnya? Iya, niatnya. Karena sekarang kan memang gunung banyak yang tercemar ya. Maksudnya dari mulai sampah sampai akhirnya ada beberapa yang tanda kutip yang sampai mesum di gunung. Itu kan lu datang ke tempatnya bersih, suci, lu kotori, kalau tempat itu nggak seneng, ya kan bahasanya ya kita kan nggak jauh beda. Maksudnya kulturnya Indonesia tuh antara tradisi, budaya, dan modern itu kan nggak bisa disatukan kan, harus dipisahkan dengan logika atau enggak tanpa logika. Jadi kalau lu kenapa-napa gitu ya atas perbuatan lu sendiri sih Bang, kalau menurut gua. Gitu. Berarti ya niat, terus dijagalah ketika kita naik gunung tuh. Iya. Jaga kebudayaan atau tradisi sana. Tradisi gitu. Sana terus ya jangan kan sampah gitu ya yang harus lu bawa turun, sampai kayak perkataan pun harus yang baik. Jadi fungsinya lu naik gunung itu apa gitu. Kalau enggak lu sadar bahwa lu itu ciptaan yang maha kuasa yang paling kecil. Karena lu di atas gunung, nggak usah di atas ya, lu baru ada di tengah hutan, lu sama pohon yang gede pun aja lu bukan apa-apa. Bagi sampai puncak atas, terus lu menggapainya apa kalau bukan lu ngeliat kekuasaannya Allah kan. Banyak apa ya, sadar akan ciptaan Allah sih Bang, mulai dari situ.
kayak banyak pelajaran sih sebenarnya. Kayak naik gunung itu kalau menurut gue banyak pelajaran menuntun kehidupan, Bang. Oh gitu. Iya, kayak mulai bawa keril kan nahan beban. Kalau beban keluarga. Beban, iya kan, beban kehidupan nih. Berarti kan? analoginya gitu guys, naik gunung. Kayak terus mulai step by step naik apa? Mendaki. Iya, step by step itu kan kayak lagi pas kalau ketemu yang konturnya terjal. Udah di pond blok itu ya lumayan, tapi kalau yang tanah akar itu kan kita harus berpijak yang kuat untuk menahan beban. Kalau kita memilah pijakan iya gitu. memilah pijakan sama kayak hidup ya. Iya kayak hidup. Kalau misalkan pijakan yang nggak kuat sama rubuh-rubuh juga. Oke. Seru juga sih naik gunung, gua harus coba sih. Terus Bang, itu harus ya minimal seumur hidup sekali, 2 kali atau berkali-kali. Tapi menurut lo terlambat gak kalau gua mulai di usia kayak gua gini? Nggak ada yang kata terlambat sih Bang. Yes. Banyak yang lumayan juga kan kayak yang udah berumur sekarang, kayak kemarin kejadian di Elpers di Papua kan itu lumayan yang berumur ya. Maksudnya bukan tanda kutip mengingat umur ya, tapi semangatnya dia untuk terus menjalani hobinya. Jadi hobi mah mencoba sesuatu itu nggak terbatas oleh umur lah. Oke, sip. Thank you, Dik. Oke, sip. Thank you, Bang. Udah ngajak gua buat camping hari ini. Iya. Nah, guys, thank you udah nonton obrolan gua sama Dika. Kalau boleh like, terus kalau mau subscribe juga boleh. Nanti ikutin lagi podcast gue yang lainnya. Oke. Thank you, guys. Thank you. Dik, lawan Dik. Wah, kopi dulu. Oh iya. Asik juga sih. Tapi asli loh, semalam hujan tuh terus banget.